رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Para jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat kudrah dan iradahnya lah kita malam ini dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan amalan kita, yaitu berzikir berjamaah bersama-sama. Kita bermohon dalam zikir kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan, semoga Allah kabulkan segala doa-doa kita, dan semoga Allah jauhkan daripada segala mara bahaya. Mudah-mudahan para jamaah yang berzikir tadi, yaitu hajatnya di dalam hatinya itu, semoga Allah ijabah. Niatnya memohon kepada Allah untuk diberikan rezeki, Allah luaskan rezekinya. Niatnya dengan zikir dibacakan tadi, yaitu disembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Niatnya, ya Allah, diberikan karunia keturunan, Allah akan kabulkan doanya. Mudah-mudahan dengan wasilah-wasilah zikir-zikir yang kita bacakan tadi, yaitu Allah ijabah doanya, dan Allah jadikan setiap daripada anggota tubuhnya itu menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah majelis zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan solat isya secara berjamaah. Setelah kita melaksanakan zikir kita, kemudian kita lanjutkan daripada solat isya dengan secara berjamaah. Maka oleh kerana itu, ada baiknya kita sedikit untuk mendengarkan, yaitu siraman rohani kita, tausiah, mau'idhah, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Yaitu tadi kita telah berzikir, kita mengucapkan istighfar, kita mengucapkan yaitu salawat Nabi, kita mengucapkan tasbih, kita mengucapkan asmaul husna di dalam zikir-zikir kita itu. Maka bila kita berzikir tapi tidak disirami dengan yaitu tausiah, maka zikir itu seperti bila dibaca, maka dia akan membakar, maka dia akan membakar jiwa seseorang, dia akan membakar hati seseorang. Maka untuk peredam hati seseorang itu, maka disiramlah dengan daripada nasihat agama, disiramlah dengan daripada mau'idhah. Maka itulah para ulama salafus saleh, para ulama-ulama guru-guru kita, mereka itu bila ada zikir-zikir pasti ada tausiahnya, pasti ada pengajiannya. Mengapa? Supaya menyatu ilmu dan zikir itu tadi. Jika ilmu saja tanpa dia berzikir, maka tidak akan mengena di dalam hati. Orang yang berzikir, yaitu bila dia zikir saja, maka akan membakar, akan terbakar daripada tubuhnya ini,
dengan zikir-zikir itu. Makanya banyak orang yang berzikir itu terhanyut dia, terbawa dengan daripada zikir-zikirnya itu. Bila disiramkan dengan ilmu, maka akan mengimbangi daripada apa yang dia zikirkan dan apa yang dia dengarkan itu. Maka oleh karena itu, para jamaah majelis zikir, bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita penuhi masjid kita ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, zikir-zikir yang bermanfaat untuk di dalam hati kita. Malam ini yaitu di dalam Masehi akan menyambut daripada tahun 2022. Maka inilah kita isi yang baik-baik, isi yang bermanfaat, jangan isi daripada menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, baiknya kita untuk mendengarkan tausiah ini setelah kita melaksanakan solat Isya berjamaah. Apa tausiah yang dapat kita ambil ini? Saya akan sampaikan, yaitu tentang ada 5 perkara makna di dalam solat yang kita kerjakan itu tadi. Baik itu solat zuhur, baik itu solat asar, baik itu solat maghrib, isya dan subuh. Maka di dalam gerakan solat kita itu ada 5 makna yang harus kita hayati itu dalam solat kita. Yang pertama yang perlu kita hayati di dalam solat kita itu tadi, biar lebih menancap di dalam hati kita, biar lebih menyatu bacaan-bacaan yang kita baca, maka ada baiknya kita memahami dan menghayati daripada gerakan-gerakan daripada salat kita. Apa gerakan yang pertama itu yang harus kita hayati? Yang pertama, gerakan yang kita hayatin itu adalah takbiratul ihram. Ketika dia mengangkat tangannya, dia mengangkatkan tangannya takbiratul ihram, ini menunjukkan adalah bahwasannya perkara-perkara yang dihalalkan dia itu menjadi haram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Kenapa yang lainnya itu disebut takbir intikal? Gerakan setelah takbiratul ihram itu takbiratul intikal, takbir perpindahan. Tetapi ketika yaitu takbiratul ihram adalah sesuatu perkara-perkara yang dihalalkan tadi, makan, minum, berbicara, bergerak, berlari dan lain sebagainya menjadi haram. Maka oleh karena itulah seseorang yang apabila dia bertakbir mengangkatkan tangannya, kemudian telapak tangannya menghadap ke kiblat, ini menunjukkan bahwasannya dia ada keikhlasan ketika dia mengangkatkan tangan itu. Apa buktinya? Maka menunjukkan bahwasannya dia itu salat, dia mengangkatkan tangannya ini perkara-perkara, bukan hanya berbicara, bukan hanya dia itu makan, bukan hanya dia itu minum, perkara dunia jangan dia bawakan di dalam salatnya. Maka oleh karena itulah ketika kita takbir mengangkat Allahu Akbar, ini perkara dunia kita campakkan ke belakang, kita buang ke belakang. Jangan sampai ketika itu teringat di dalam dunia. Disitulah kita yaitu waktu saat mengangkatkan takbir itu sampai kita ikhlas. Saat kita mau bertakbir itu masuk doa kita. Apa yang kita baca? Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untukmu ya Allah. Disitulah muncul ikhlas kita. Perkara dunia yang kita cari ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dunia kecil. Jangan membawa perkara-perkara dunia. Allah yang maha agung, Allahu Akbar. Ini gerakan langkah daripada gerakan salat kita yang takbiratul ihram, yaitu hanyutkan hati kita semata-mata yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi waktu kita membacakan suratul Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini
ayat di dalam surat Al-Fatihah yang harus kita renungkan, yang harus kita hayati saat kita mengucapkan surat Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Bukan hanya saat kita beribadah, tapi di luar minta pertolongan kepada makhluk, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Gerakan solat di dalam yang kita lakukan itu ketika takbiratul ihram kita hayati biar lebih menambah khusyuk kita. Yang kedua, dalam gerakan solat itu yang perlu kita hayati adalah ruku. Ini adalah ruku dan beserta dengan sujud itu tadi. Apa makna daripada ruku? Apa makna daripada sujud? Menandakan seorang orang yang beriman itu bila dia berruku, bila dia sujud, menunjukkan dia ini menghinakan dirinya, tunduk terhadap Sang Khaliq. Seperti yang kita wiridkan, ya mubdi'u ya Khaliq. Kita ini makhluk, kita tunduk kepada Allah Sang Khaliq. Dengan ruku kita ini kita menghadap kepada zat yang wajib wujud, kepada zat yang wajib ada, kita tunduk dan hinakan diri kita ini saat kita yaitu daripada ruku dan sujud itu tadi. Maka oleh karena itu orang-orang yang beriman saat dia ruku maka spiritualnya yaitu akan naik. Spiritual di dalam hatinya itu akan menambah, yaitu semakin dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi dia tingkatkan lagi spiritualnya itu. Saat dia rukuk bukan hanya rukuk saja, bukan hanya tunduk saja, dia mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dia itu rukuk beserta dengan orang-orang yang rukuk. Apa makna dengan rukuk beserta dengan orang-orang yang rukuk? Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Apa kata Allah? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikan olehmu salat dan bayarlah olehmu zakat, tunaikan olehmu zakat, warka'u dan rukuklah kamu beserta dengan orang-orang yang rukuk. Artinya jangan rukuk sendirian, jangan salat sendirian, maka kita ibadah rukuk bersama-sama. Ini menunjukkan bahwasannya yaitu gerakan di dalam rukuk kita masing-masing ada makna yang bersamaan. Kita melakukan aktivitas yang lain, kita butuh gotong royong. Kita membutuhkan daripada untuk mengerjakan sesuatu, kita butuh bekerja sama. Tapi ketika kita ibadah, kenapa kita tidak bersama-sama? Maka menunjukkan bahwasannya yaitu gerakan tubuh kita, doa kita langsung menembus kepada Sang Khaliq itu tadi. Allah akan ijabah, Allah akan dengarkan, Allah akan terima daripada yaitu doa serta amal ibadah kita. Inilah menunjukkan dia. Maka oleh karena itu saat kita beribadah rukuk dan sujud, maka dituntut kita untuk melakukan banyak-banyak kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat olehmu, perbanyak olehmu daripada kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan kamu mencapai daripada kebahagiaan, kemenangan, baik itu kemenangan dunia maupun itu kemenangan di akhirat nantinya. Maka oleh karena itu kita bersama-sama rukuk, segerakan untuk ke masjid, segerakan kita, jangan yaitu kita tinggalkan yaitu rukuk hanya berjamaah. Ini kita tinggalkan, banyak manfaatnya, banyak daripada yaitu ruh daripada tubuh kita ini saat kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan merasakan getaran itu tadi saat kita rukuk sendirian, tidak merasakan. Tapi ketika kita rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, maka di situ muncul kekhusyuan kita beserta dengan orang-orang yang saleh itu tadi. Yang ketiga, makna yang harus kita hayati di dalam gerakan salat kita yaitu adalah i'tidal. Setelah daripada rukuk, kita bangkit daripada rukuk,
maka yaitu daripada iktidal. Iktidal kita dengan tegak lurus. Saat kita bangkit itu berbeda lafaznya, takbir intikal, tidak takbir intikal, tetapi yang kita ucapkan adalah yaitu sami Allahu liman hamidah. Tidak kita ucapkan Allahu Akbar. Lain daripada gerakan intikal, takbir intikal perpindahan itu, kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika yaitu kita bangkit dari ruku, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Mengapa kita ucapkan itu? Ini menunjukkan bahwasannya Allah mendengar hamba-hambaku yang memujiku. Allah mendengar siapa saja ketika dia ruku, dia tunduk, dia hinakan dirinya, saat itu dia puji aku. Maka disitulah maka kata hamba itu sami Allahu liman hamidah. Allah itu yang pantas untuk kita puji. Mengapa Allah pantas kita puji? Mengapa Allah yang pantas kita sanjung? Karena Allah katakan sendiri di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulmati wan nur. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi, dan telah menjadikan kegelapan-kegelapan itu, dan menjadikan pula Allah itu akan cahaya-cahaya. Maka inilah menunjukkan bahwasannya yang pantas untuk mendapatkan pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita saat kita bangkit daripada ruku, perbanyak dia mengucapkan yaitu pujian sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah atas segala puji-pujian. Saat itu pula kita menjawab berdoa, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa milhu ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang doa yang harus kita hayati. Gerakan-gerakan tubuh kita yang perlu juga kita hayati. Kemudian yang keempat, gerakan solat yang perlu kita hayati. Bukan hanya gerak saja, yaitu saat kita tahiyat. Saat kita tahiyat, ada namanya tahiyat awal, ada namanya tasyahud, duduk antara dua sujud. Maka gerakan duduk ini, tahiyat ini harus kita maknakan, menunjukkan seseorang ini apa dia, antara dia dengan Allah, hubungannya dengan Allah itu akan berlangsung. Duduknya ini seorang hamba karena dia berhadapan dengan Sang Khalik. Duduknya tawadu, duduknya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah dia penuh dengan khusyuk, penuh dengan hayati saat dia duduk tahiyat awal. Saat duduk dia tasyahud, saat duduk dia tasyahud awal dan tasyahud akhir, serta duduk antara dua sujud itu. Dia dudukkan diri, menghambakan dirinya yang sangat hina ini. Terakhir adalah makna gerakan dalam salat kita itu adalah salam. Apa dia salam? Menunjukkan adalah kita itu damai. Menunjukkan kita itu dalam setelah salam ini tenang dalam jiwa kita. Maka saat kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum menunjukkan salam atas kamu, menunjukkan semoga kamu akan memperoleh keselamatan, semoga engkau memperolehkan kedamaian. Maka di sini saat seorang mengucapkan salam, menolehkan daripada kepalanya ke kanan, mengucapkan salam yang pertama karena dia rukun, menoleh dia salam pada menolehkan ke kiri, menunjukkan dia salam. Gerakan salamnya itu menoleh ke kanan, gerakan salamnya itu menoleh ke kiri. Ini menunjukkan bahwasannya selesai sudah gerakan, selesai sudah ibadahmu. Tapi ingat, seolah-olah Allah berkata, wahai hambaku, saat engkau mengucapkan salam tadi, mana buktinya bahwasannya engkau ibadah? Buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Buktikan dalam kehidupanmu bahwasannya kamu betul-betul menegakkan gerakan-gerakan salat itu, bahwasannya kamu betul-betul menunjukkan bahwasannya kamu menghambakan diri
Jangan ketika kamu sholat saja, saat kamu sholat tapi di luar kamu bermaksiat kepadaku. Buktikan mana kebenaran. Saat engkau keluar masih juga kamu bermaksiat kepada Allah. Ketika kamu sholat kamu menutup aurat, tapi ketika di luar kamu masih nampak aurat. Mana buktinya? Engkau kutuntut pada saat ini. Engkau katakan salam kepadaku, assalamualaikum, minta damai, berikan damai. Tetapi engkau di luar masih bermaksiat kepadaku. Maka oleh karena itu, dari 5 makna gerakan solat ini saja, kita sudah banyak lagi yang harus kita hayatin dari gerakan-gerakan solat kita. Belum lagi kita mengapa kita dekapkan di sini. Belum lagi kita gerakan lain. Mengapa tangan kita dekapkan di atas ini? Menunjukkan apa dia? Bahwasanya saat solat itu nafsu kita ini, yaitu kita redam saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan yang bermanfaat ini saat kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya bacaan, bukan hanya gerakan, tetapi kandungan dalam ibadah kita itu yang perlu kita hayati. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kalau orang yang sudah mengerjakan salat, pasti dia yaitu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa yang dilanggar, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menjauhkan. Bila dia masih melakukan maksiat kepada Allah, berarti solatnya hanya gerakan saja. Solatnya cuma angkat tangan saja. Solatnya hanya sujud saja. Dia belum menegakkan nahi dan mungkar. Dia belum menjauhkan fahsya. Dia belum menjauhkan daripada mungkar itu tadi. Mudah-mudahan daripada apa yang kita malam ini yang kita lakukan di masjid kita ini, berzikir kita bersama, kemudian kita salat berjamaah, mudah-mudahan dalam kelanjutan yaitu pada tahun 2022 nanti Allah berikan kepada kita ketawaduan kita dalam beribadah, kemudian Allah terima segala amal ibadah kita. Yang tahun 2021 Allah maafkan atas segala keteledoran kita, atas segala kesalahan-kesalahan kita, atas segala yaitu merasa angkuh kita solat kita benar, merasa angkuh kita solat kita pasti diterima oleh Allah. Maka tahun ini mari kita makmurkan masjid kita, rukuklah kita berserta dengan orang-orang yang rukuk yang ada di masjid. Tinggalkan perkara yang kecil, apa itu? Dunia. Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat kita bawa pulang, mudah-mudahan kita lebih bisa menghayati lagi daripada makna-makna bacaan yang kita bacakan dalam salat tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام، وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء والشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. Nanti kencing deh tuh. Kencing aja.